Bisa boleh kita tampilkan grafisnya, ada apa sih nih Glory ya kira-kira? Ini yang pertama, pencarian pertama yang paling ramai, ada 20.000 pencarian, ada Indonesia versus Laos. Nanti malam ya. Nanti malam jam 8 pokoknya jangan sampai ketinggalan, kita dukung timnas Indonesia. Tapi selain itu juga ada trending topik gugatan Pilkada MK yang sampai dengan siang hari ini di Google Trends pencariannya 10.000 pencarian. Tapi kita akan bahas tema yang Indonesia versus Laos dulu ya. Yang pertama dulu dalam Newsline trending topik selengkapnya untuk Anda berikut ini. Ya Jason dan juga pemirsa, jadi timnas Indonesia ini bersiap untuk menghadapi Laos di matchday kedua fase grup Piala AFF 2024 yang nanti akan digelar nanti malam jam 8 ya. Betul, kita harapkan kemarin kan sempat menang nih lawan Myanmar 1-0 gitu ya. Kali ini semoga diharapkan juga bisa menaklukkan Laos ya. Dan untuk persiapannya pelatih timnas Indonesia Sintayong ini juga berharap nantinya para supporter, para pendukungnya ini dapat memenuhi Stadion Manahan Solo untuk memberikan dukungan untuk skuad Garuda. Tapi memang Glory kalau kita lihat persiapannya memang agak minim nih. Karena pelatih Sintayong bilang skuad Garuda ini cuma punya waktu 1 hari. Jadi mereka agak sedikit kelelahan. Semoga itu tidak mempengaruhi performa mereka nanti ya. Iya. Kita berharap biar hasil positif yang diraih timnas Garuda di laga perdana ini harus dilanjutkan saat menjamu Laos di laga kandang. Di mana skuad Garuda yang bermateraikan pemain muda diharapkan makin padu dengan persiapan dan juga jarak waktu pertandingan yang padat. Betul, dan menuju laga ini pelatih Sintayong sekali lagi mengungkapkan bahwa mereka tuh sebenarnya ada dalam kondisi yang agak kelelahan. Kalau sudah kelelahan kan tentunya yang tidak hanya diperhatikan tidak hanya secara fisiknya saja ya, tapi kemudian bagaimana mentalitas dari teman-teman atau skuad Garuda nanti juga akan bertanding. Tapi tentunya dukungan dari supporter ini tentunya yang menjadi salah satu booster terbesar, tidak hanya strateginya, kemudian Sintayong juga mengatakan nanti ada kemungkinan rotasi pemain dan segala macam, tapi kehadiran dari para supporter yang nanti hadir di Stadion Manahan ini juga bisa memberikan dukungan yang benar-benar terasa dampaknya untuk mereka yang bermain di lapangan. Seperti apa komentar atau pernyataan yang disampaikan oleh Sintayong pelatih timnas Indonesia berikut ini. 내일까지 내일 우리 홈 첫 경기인데 일단 미얀마 가서 첫 경기에 우리 선수들이 잘해서 1대0으로 이기고 돌아오는 건 상당히 지금 피로가 누적되어 있는데 그래도 내일 우리가 라오스랑 경기에서 Ya Jason, kita nggak sabar ya pengen menyaksikan walaupun kita nggak bisa ke Solo, tapi kita bisa lah ya nobar di sini. Betul. Karena memang kalau melihat dari Indonesia versus Laos ini tidak pernah kalah katanya. Dari 10 kali pertandingan, 9 kali menang dan 1 kali imbang. Betul sekali, dan diharapkan salah satu strateginya kan juga terletak pada pemain-pemain kuncinya nih. Betul. Glory. Jadi banyak yang menilai Marcelino Ferdinand ini juga nantinya akan memberikan pengaruh yang cukup sentral begitu ya dalam kekuatan di skuad Garuda, termasuk juga Rafael Struijk yang kemudian kalau Marcelino Ferdinand kemarin kan sempat tampil unggul begitu pada saat kualifikasi Piala Dunia gol ya. Terus ya. Betul, ini diharapkan nantinya juga bisa bersumbang sih lagi untuk kemudian bisa membawa skuad Garuda mengungguli dari skuad Laos. Ya, nah jelang laga ini skuad Garuda memiliki bekal positif sebenarnya ya, karena usai menang di markas Myanmar 1-0 beberapa hari yang lalu. Betul, dan kemenangan ini nantinya jadi harga mati kalau kita nantinya mau menggeser Vietnam di puncak klasemen, karena kan nanti setelah lawan Laos kita akan dijadwalkan untuk bertanding melawan Vietnam, dan itu juga menjadi modal penting lantaran skuad Garuda ini bakal nantinya bertanding ke markas Vietnam pada hari Minggu. Ya, jadi jaraknya memang agak mepet ya. Kamis kemudian ke Minggu. Betul, tapi di sisi lain Laos itu tidak menggelar latihan nih Glory, namun hanya melihat kondisi lapangan Stadion Manahan. Karena sebelumnya Laos itu kita tahu takluk 1-4 dari Vietnam, tapi meski kalah tim Garuda kita tuh harus tetap wajib waspada, karena kalau tidak waspada apalagi dengan jadwal latihan yang sangat sedikit, hanya waktu 1 hari, kalau lengah kemudian nanti kita bisa kebobolan. Itu dan semoga nantinya pada saat pertandingan ini cuacanya mendukung ya. Betul? Tidak hujan sehingga timnas Garuda atau skuad Garuda ini bisa bermain dengan prima, tampil prima. Betul, dan menuju laga ini tentunya pelatih Laos, Ha Heong Jun, ini bakal mengerahkan kekuatan terbaiknya dan siap untuk menjadi batu sandungan katanya bagi skuad Garuda. Wah, kita lihat ya, penasaran sekali. Ya? Karena kalau kita lihat kan Laos ini juga
diprediksi akan bisa memberikan perlawanan yang cukup mereka tuh bermain menahan. Jadi ini nampaknya diprediksi bertahan. Ini akan kemudian kalau timnas kita tidak bisa memberikan strategi yang baik atau lengah sedikit, kita akan kesulitan nih untuk menggocek pertahanan dari Laos. Oke, jadi jangan meremehkan, tetap tampil prima dan tetap mentalnya harus kuat nih. Betul. Ya kan? Dan kalau kita melihat nih, Indonesia dan Laos itu sudah bentrok 7 kali seperti tadi Glory bilang di Piala AFF. Dan dari 7 pertemuan tersebut, skuad Garuda itu berhasil menang 6 kali dan hanya sekali imbang. Jadi sebenarnya kalau di atas kertas, ya bisa dibilang kita memang unggul begitu ya. 6 kali menang dan hanya sekali imbang. Tapi sekali lagi itu jangan membuat kita lengah ya. Dan ini kita bisa lihat ada grafis di mana nantinya formasi timnas Indonesia melawan Laos ini adalah 3-4-3. Betul. Usai bertemu dengan Laos, Indonesia nanti akan bertandang ke markas Vietnam 3 hari berselang dan laga ini digadang-gadang sebagai laga penentu juara grup B di Piala AFF 2024. 3-4-3 ini kan adalah salah satu yang paling sering digunakan oleh Sintayong begitu ya dalam beberapa kali laga atau pertandingan begitu ya. Semoga ini diharapkan nantinya benar-benar bisa memaksimalkan begitu apa yang menjadi harapan timnas Indonesia untuk bisa menaklukkan Laos ya. Kalau bisa sih skornya, kalau kemarin kan sudah 1-0 ya. 1-0. Nah kalau ini mudah-mudahan bisa lebih ya. Kita lihat lagi nih head to head Indonesia versus Laos itu kita pertama kali bertemu tuh tahun 96. Itu kita 5 ya waktu itu ya. Mengalahkan Laos yang 1 begitu. Lalu berikutnya di 2004 ya Glory, ini jaraknya lumayan jauh Indonesia versus Laos, kita juga unggul. Kemudian di 2007 kita juga unggul dan kemudian di Desember 2010 Indonesia Laos juga masih unggul. Dan unggulnya jauh juga ya Jason ya. Jadi berharap ini juga menjadi pertandingan yang unggul selalu. Tapi sengit juga seru juga ya. Sebenarnya gini, kalau kita melihat kita tidak tahu bagaimana kemudian kekuatan atau peta kekuatan mereka sekarang ya kan. Tapi walaupun di atas kertas sekali lagi kita memang sudah unggul sampai 6 kali kita unggul, tapi bukan berarti kita tidak punya celah juga kalau tidak diantisipasi dengan baik. Apalagi tadi mereka itu sempat kecapean kan timnas Garuda kita karena hanya punya waktu yang sangat sedikit, yaitu hanya 1 hari. Itu yang sebenarnya kemudian banyak orang berpikir, aduh bisa nggak ya nanti timnas Garuda kita ini benar-benar bisa tampil baik. Apalagi kalau mereka kecapean takutnya jadi nggak prima, nggak maksimal. Tapi pemain yang paling Jason sukai di skuad Garuda pastinya Marcelino Ferdinand ya kan, Rafael Struijk itu jadi bisa dikatakan mungkin pemain center begitu dalam tanda kutip ya, yang diharapkan sumbangsinya ini juga bisa besar nantinya. Nah pemirsa, kita baca komentar dari netizen melalui Instagram Boris Time. Fighting spirit anak-anak muda tunjukkan pada dunia bahwa kalian muda, beda, dan berbahaya. Wow, berbahaya. Harus diantisipasi ya. Kemudian dari @ZNNKF sekian. Tunjukkan taringmu kepada dunia bahwa timnas kita bisa bersaing di kancah Eropa katanya. Ada lagi? Dari Dika Juli, nggak muluk-muluk bisa menang 2-0 dan bermain rapih juga udah seneng liatnya. Betul, 2-0 ya. Ini targetnya ya, ada yang prediksi 2-0 semoga tidak ya. mengecewakan. Dan berikutnya @kepo_nt sekian. Apa nih? Optimis win bro, prediksi 4-0. Karena feelingnya katanya 4-0 nih. Apakah itu akan kejadian nanti malam? We'll see ya. Kemudian ada dari Herdi, King Indonesia menang dengan membantai tim Laos, sukses selalu. Jadi banyak sekali harapan dari masyarakat penggemar bola, khususnya untuk skuad Garuda bisa memenangkan laga ini ya. Betul sekali. Pokoknya kita doakan semoga nantinya timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik lawan Laos, karena setelah nanti lawan Laos akan bertanding lagi bersama dengan Vietnam juga. Semoga jurus-jurus jitunya, kalaupun nanti ada rotasi pemain, ini kemudian menjadi strategi yang benar-benar bisa memaksimalkan permainan kita ya. Kita doakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.